Perkenalkan, nama saya Ansyar Kaisan Syahrir, nomor absen 6 dari kelas 10C. Dan dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya tentang Kerajaan Jenggala. Yang pertama ada isi, tentu ada pembukaan, latar belakang, masa kejayaan, fase kemunduran, peninggalan-peninggalan, daftar pustaka, lalu penutup. Dan yang pertama, pembukaan. Tujuan presentasi ini adalah untuk memahami bahwa Kerajaan Jenggala menyoroti periode penting dalam sejarah Indonesia dan memperkaya pemahaman kita tentang evolusi dinasti di wilayah tersebut. Pemahaman Kerajaan Jenggala dapat menawarkan perspektif berharga mengenai kontribusinya terhadap seni, pemerintahan, dan perdagangan yang membentuk identitas Indonesia. Kepentingan Kerajaan Jenggala dalam sejarah Indonesia. Yang pertama, warisan politik. Terbentuknya sistem pembagian wilayah kekuasaan atau partisi untuk menghindari perang saudara yang justru memicu dualisme legitimasi dan persaingan panjang dengan kerajaan Panjalu di Jawa Timur. Kontribusi budaya. Lahirnya cerita Panji, siklus sastra dan seni pertunjukan tentang petualangan Raden Panji yang menjadi identitas budaya Jawa dan diakui sebagai warisan ingatan dunia oleh UNESCO. Dinamika regional didominasi oleh persaingan sengit memperebutkan hegemoni di Jawa Timur melawan Kerajaan Panjalu serta penguasaan strategis atas pelabuhan-pelabuhan dagang di muara Sungai Brantas. Ikhtisar inti. Pertama adalah pendirian. Kerajaan Jenggala didirikan pada tahun 1042 melalui pembagian wilayah kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga dengan bantuan Pub Barada, sebuah keputusan politik strategis yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perang saudara di antara kedua putranya, yakni Mapanji Garasaka dan Sri Samarawijaya. Kemajuan budaya. Kemajuan budaya Kerajaan Jenggala tercermin dalam pencapaian peradaban maritim dan estetika istana yang dinamis, di mana mereka berhasil mengintegrasikan tradisi sastra dengan gaya hidup kosmopolitan di pusat perdagangan pelabuhan Surabaya Sidoarjo. Pengaruh geopolitikal. Penguasaan dan kendali strategisnya atas muara Sungai Brantas dan pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa Timur yang menjadikannya pusat navigasi internasional serta penentu arus perdagangan maritim di kawasan Nusantara pada abad ke-11. Lanjut, untuk nomor 2, fondasi Kerajaan Jenggala. Kerajaan leluhur. Wilayah yang kemudian menjadi Jenggala dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Medang dan Kahuripan yang menjadi landasan perkembangannya. Lalu, kepentingan maritim. Dengan letaknya di Jawa Timur, Kerajaan Jenggala dapat memonopoli arus perdagangan komoditas serta penarikan pajak dari kapal-kapal asing yang melintas di perairan mereka. Yang terakhir, pengaruh budaya. Tradisi Siwa Buddha membentukkan tatanan sosial keagamaan, di mana pemujaan leluhur lokal melebur dengan ajaran Hindu dan Buddha untuk memperkuat kewibawaan spiritual raja-rajanya. Pendiri dan kepemimpinan awal. Mapanji Garasaka. Kerajaan Jenggala didirikan oleh Raja Airlangga pada tahun 1042, namun kepemimpinan awalnya secara resmi dipegang oleh putranya, Mapanji Garasaka, yang memerintah sebagai raja pertama untuk menegakkan kedaulatan wilayah tersebut di atas tanah bekas Kerajaan Kahuripan. Struktur administratif. Kepemimpinan awal berfokus terhadap mewarisi sistem birokrasi Kerajaan Kahuripan yang terbagi dalam hierarki pusat pemimpin raja, diikuti oleh pejabat tinggi hingga unit pemerintahan desa. Perpecahan dari Kerajaan Kahuripan. Perpecahan dinasti Kerajaan Kahuripan terjadi pada tahun 1042 ketika Raja Airlangga membagi wilayahnya menjadi Jenggala untuk Mapanji Garasakan dan Panjalu untuk Sri Samarawijaya guna menghindari perang saudara di antara kedua putranya tersebut. Lalu, Sungai Brantas berfungsi sebagai garis pemisah dengan Jenggala menempati sisi timur memastikan akses yang sama terhadap lahan subur dan jalur perdagangan. Lalu,
Fragmentasi politikal. Perpecahan tersebut menghasilkan dualisme kekuasaan yang membagi loyalitas para elit pejabat, di mana ketegangan terus memuncak karena Jenggala dan Panjalu sama-sama mengklaim sebagai pewaris takhta Airlangga sehingga memicu perang saudara berkepanjangan. Yang ketiga, masa kejayaan Kerajaan Jenggala. Jaringan perdagangan. Jaringan perdagangan kerajaan Jenggala berpusat pada penguasaan rute pelayaran internasional yang menghubungkan pedalaman Jawa melalui Sungai Brantas dan Pelabuhan Bujung Galuh. Jadi hub strategis bagi pertukaran komoditas antara saudagar asing dari India dan Tiongkok dengan produsen lokal. Agrikultur. Sektor pertanian Kerajaan Jenggala memanfaatkan kesuburan lembah Sungai Brantas melalui sistem irigasi canggih yang diwarisi dari Raja Airlangga, menjadikan produksi padi sebagai basis ketahanan pangan sekaligus komoditas surplus untuk mendukung ekonomi perdagangan di pelabuhan. Yang terakhir, keahlian. Keahlian utama masyarakat Kerajaan Jenggala terletak pada rekayasa hidrolik untuk pengairan sawah di lembah Sungai Brantas, serta kemahiran navigasi maritim yang mumpuni dalam mengelola pelabuhan dagang internasional di wilayah pesisir Jawa Timur. Lalu, pencapaian budaya, inovasi artistik, munculnya estetika visual khas Jawa Timuran yang lebih ekspresif dan dinamis, seperti yang terlihat pada perkembangan aul relief wayang serta ragam hias arsitektur yang menjadi cikal bakal gaya seni rupa era Singasari dan Majapahit. Lalu, integrasi religius. Kerajaan Jenggala mewujudkan harmoni melalui konsep Siwa Buddha, di mana ajaran Hindu dan Buddha dipadukan dengan pemujaan leluhur lokal untuk menciptakan sistem kepercayaan tunggal yang memperkuat persatuan sosial dan legitimasi sakral sang raja. Dan terakhir, kontribusi sastra. Lahirnya Kakawin Smaradahana, karya Empu Darmaja, sebuah epik yang mengisahkan terbakarnya Dewa Kamajaya dan Dewi Ratih yang kemudian menjadi fondasi estetika bagi perkembangan siklus cerita Panji di masa-masa berikutnya. Keempat, runtuhnya Kerajaan Jenggala. Konflik internal, perebutan kekuasaan, adanya konflik saudara kronis melawan Kerajaan Panjalu yang dipicu oleh ambisi kedua belah pihak untuk menyatukan kembali takhta Airlangga. Hingga akhirnya Jenggala ditaklukkan oleh Raja Jayabaya pada tahun 1135 Masehi. Yang kedua, inefisiensi administratif. Terjadi akibat dualisme birokrasi dan tumpang tindih otoritas dengan Kerajaan Panjalu yang menyebabkan pemborosan sumber daya negara untuk membiayai angkatan perang ketimbang pembangunan infrastruktur wilayah secara terpadu. Lalu, perselisihan suksesi berakar pada ketidakpuasan Mapanji Garasakan dan para penguasa Jenggala berikutnya terhadap pembagian wilayah Airlangga yang memicu rangkaian pemberontakan dan peperangan terbuka melawan Kerajaan Panjalu demi merebut legitimasi sebagai pewaris tunggal takhta Kahuripan. Lalu juga ada ancaman eksternal. Yang pertama, kerajaan saingan. Saingan utama Kerajaan Jenggala adalah Kerajaan Panjalu, sesama ahli waris takhta Airlangga yang terus terlibat dalam konflik militer dan perebutan hegemoni selama hampir 1 abad demi menyatukan kembali tanah Jawa Timur. Lalu invasi. Serangan militer besar-besaran oleh Raja Jayabaya dari Kerajaan Panjalu pada tahun 1135 Masehi yang berhasil menaklukkan pusat kekuasaan Jenggala dan menyatukan kembali seluruh wilayah bekas Kahuripan di bawah bendera Kediri. Aliansi melawan Jenggala. Aliansi melawan Jenggala dipimpin oleh Kerajaan Panjalu yang menghimpun dukungan dari para penguasa daerah lokal di pedalaman Jawa Timur guna mengepung dan memutus akses logistik Jenggala dari pelabuhan-pelabuhan strategisnya. Menurunnya jalur perdagangan. Pergeseran jalur perdagangan. Pusat aktivitas maritim di muara Sungai Brantas mulai beralih ke wilayah pedalaman akibat pendangkalan sungai dan tekanan militer dari Kerajaan Panjalu yang memaksa para saudagar mencari pelabuhan alternatif yang lebih aman dan stabil. Lalu, kompetisi ekonomis. Persaingan sengit dari Kerajaan Panjalu dalam memperebutkan kendali atas pajak perdagangan dan akses logistik di sepanjang aliran Sungai Brantas yang menjadi urat nadi distribusi komoditas utama Jawa Timur. Penipisan sumber daya. Terjadi akibat pemerasan kas negara dan tenaga kerja rakyat untuk membiayai peperangan panjang melawan Kerajaan Panjalu
yang diperburuk oleh pendangkalan alami, sungai berantas yang merusak ekosistem pertanian, serta akses perdagangan maritim mereka. Yang kelima, peninggalan-peninggalan kerajaan Jenggala. Yang pertama ada prasasti. Prasasti Turun Hyang yang ditulis pada tahun 1044 Masehi ditemukan di Kemlagi, Mojokerto. Prasasti Kambang Putih 1050 Masehi ditemukan di Kabupaten Tuban. Prasasti Malengga 1052 Masehi ditemukan di Banjararum, Renggel, Tuban. Prasasti Banjaran 1052 diperkirakan dari Kabupaten Tuban. Prasasti Garaman 1053 ditemukan di Babat, Lamongan. Prasasti Sumengka ditemukan di Sumengko, Jatirejo, Mojokerto. Lalu, situs dan bangunan. Candi Prada terletak di Dusun Reno Pensil, Sidoarjo, merupakan salah satu situs fisik yang menandai kejayaan Jenggala. Satu situs batu bata, tumpukan batu bata kuno berbentuk tangga yang ditemukan di persawahan Urang Agung, Sidoarjo. Sumur kuno ditemukan di daerah PP Tambak, Sidoarjo, diyakini sebagai pemukiman kuno. Yang terakhir adalah penutup. Poin-poin penting, signifikansi sejarah. Kerajaan Jenggala memainkan peran penting dalam perkembangan awal lanskap politik dan budaya Jawa, mempengaruhi tata kelola dan tradisi daerah. Kontribusi sosial budaya. Kerajaan ini berkontribusi pada evolusi bentuk seni, arsitektur, dan praktik perdagangan Jawa yang selaras dengan identitas budaya Indonesia saat ini. Kompleksitas dinasti. Sejarah kesultanan ini menunjukkan dinamika politik yang rumit di Jawa kuno, termasuk persaingan dan pembagian wilayah dengan Kerajaan Panjalu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.